Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua. Selamat datang di channel Ngobor. Masih bersama kami. Ada saya sama Mas Ayung yang mau berbagi cerita. Tentunya cerita horor ya, Mas Ayung. Iya. Ayo, monggo Mas Ayung. Apanya? Barangkali mau langsung nyapa kawan-kawan. Oh, mau nyapa kawan-kawan. Udah pembukaannya. Udah, gitu aja langsung. Oke, terima kasih tanya apa kawan-kawan dulu ya, Mas Labib. Mas Labib. Monggo. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua, ada Mas Labib di sana dengan seragam hitam, local pride ya, sama aku Mas Ayung katanya, ya, yang bakal kita bakalan nge-share cerita-cerita horor. Semoga ini ya mengena ya horornya Bib ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya gimana lagi ya Bib? Iya. Baik Bib. Ya. Ini ada cerita apa nih? Ada Mas Labib kalau datang ke sini ya tentu ada cerita. Langsung boleh ya? Boleh. Ini ada sebuah kisah tentu Mas Labib. Cerita ini adalah cerita lama. Mungkin kisaran tahun berapa ya? 80-an lebih, 81 apa 82. Itu sangat lama. Jadi malam itu sebut saja dua orang warga ya, itu laki-laki semua. Usianya udah 30-40-an lah seperti itu. Jadi namanya itu satu syair, yang satunya selamat. Mereka itu seorang kuli, petani gitu ya. Nah, jadi hari-harinya gaweannya pekerjaannya itu yang macul, kalau ada yang orang perintah kayak gitu. Kadang-kadang kayak buruh tani gitu. Buruh tani benar. Nah, mereka itu bukan asli orang situ sebenarnya, tapi mantu. Oh iya. Mantu, tapi kebenaran asal desa yang sama. Jadi di kampungnya dulu lagi masa kecil ya akrab, sampai sekarang dapat istri sama-sama satu kampung. Sama-sama satu kampung istrinya. Jadi ya kayak ketemu lagi. Jadi mereka udah akrab banget kayak gitu ya. Dan malam itu musimnya sih kemarau sebenarnya. Ya menjelang kemarau lah, hujan menjelang kemarau begitu. Mereka diundang sama seorang yang mau pakai jasa pekerjaan mereka begitu. Namanya Haji Dasirun. Kaji Dasirun lah orang sana nyebutnya begitu. Jadi Kaji Dasirun mau nggarap lahannya itu mau dipaculin lagi. Kalau sana itu ngomongnya nyeluat buat ini lahan bawang begitu. Paham nyeluat Mas Bib? Iya. Kayak pembukaan gitu buat pemugaran itu ya. Tanah ya. Ya pokoknya dipaculin begitu. Nah ini kan nggak mungkin cuma 2 orang, butuhnya kan 8 sampai 7 orang. Akhirnya Kaji Dasirun kan nggak mau repot-repot nyari orang. Akhirnya ngomong sama si Selamat sama si syair tadi, pokoknya kamu itu nyari orang sana. Siapa yang kamu biasa anggota timmu tuh siapa? Nanti besok itu mulai dipaculin, mulai nyeluat gitu ya. Ini duitnya yang buat kamu, ini buat yang lain, ini buat kamu sama si Selamat tak tambahin kayak gitu. Pak Haji tahu beres lah pokoknya sama Selamat. Iya, hidupnya beres, tahu beres. Nah, akhirnya itu singkat cerita mereka keluar dari rumah itu karena ngobrol ngalor ngidul ya, kebenaran saya sama si Selamat juga orangnya enakan. Dalam artian buat ngibur Pak Haji, ngobrol-ngobrolnya itu kan nyambung sama rakyat, ngobrolnya begitu. Jarang-jarang kan bisa ketemu kayak gitu. Ini Selamat sama si syair mau pulang niatnya. Sebenarnya kata syair mau nyari sekarang ngomong sama Kang Wasno apa yang lain. Nanti aja lah, besok aja kita langsung pulang. Aku kayaknya mopo, aku kayaknya kesel, capek gitu. Tadi siang juga ada garapan gitu Bib. Akhirnya mereka tuh pulang. Itu biasanya tadi berangkatnya lewat jalan umum. Ya jalannya umum ya Bib. Jadi jalan yang rada gede, jalan desa. Teratas baik Kang, teratas itu potong jalan. Iya. Akhirnya mereka itu lewat kebun belakangnya rumah Kaji Dasirun, ada setapak. Terus nembus kayak kebun-kebun ini ya, mangga begitu, kebun mangga. Terus akhirnya ketemu anak sungai kecil. Nah itu di bantaran sungai itu langsung nanti kalau lurus sampai belakang rumah ini salah satu dari mereka. Motong jalan lah gitu. Iya, bloknya mereka. Nah di zaman itu kan nggak semua ini udah ada listrik.
Ya kalau area 80 ya masih lumayan gelap ya. Jadi yang ada listrik itu kan desa-desanya masih di lingkungan kami ya, lingkungan Tegal begitu. Jadi kebanyakan yang udah ada listrik kan yang kemarian, yang udah ada kotaan ya, kayak tempatnya Mas Bi. Ini mungkin udah ada listrik dari tahun jebot. Kalau tempatku ke sana masih agak lambat, Bib. Soalnya jatah palnya kan agak ya lumayan jauh juga ya. Sorry, Bib. itu gelap banget ya, tapi karena mereka nggak bawa senter, walaupun datang ke rumah Dasirun tadi kan, Dasirun kan sebelum maghrib, mereka nggak bawa senter, tapi mata mereka ya udah terbiasa di gelap kayak itu, tetap bisa ngeliat gitu ya. Orang namanya udah biasa gelap begitu. Nah, belumlah mereka sampai ke rumahnya masing-masing, ke rumah salah satu dari mereka begitu. Nanti kan niatnya mampir ngobrol sebentar baru bubar begitu ya. Sampai jam 12 atau jam 11 nanti istirahat bubar. Mereka itu sampailah di pertengahan kali begitu ya. Jadi kali kecil tadi, anak sungai. Sampingnya itu ada kebun singkong. Ada kebun singkong tapi udah hampir mau siap panen kan, tinggi-tinggi itu setinggi lebih dari mereka. Iya, lebih tinggi dari mereka begitu. Mereka itu dengar teriakan, Bib, dari arah sebelah kanan. Itu praktis di pantaran kali itu nggak ada ketemu rumah sama sekali, jadi cuman kebun begitu loh, kebun alang-alang. Itu sumber teriakan dari mana tuh? Dari arah kanan, yang jelas itu dari rumahnya warga. Terus Kang, kata si ini yang selamat kan, Kang Sair, anak sing geruan, anak sing gemboran gitu, ada yang teriak gitu, ada yang teriak, siapa ya? Supri, lo kan Supri, masa sih Supri? Iya Kang, mungkin si Supri kan lagi hamil gede, katanya seperti itu. Supri, iya. Perempuan namanya Supri. Supriyatin. Oh iya. Supriyatin Ningsih. Nah, tapi kan panggilnya cuma si Supri gitu, masa dipanggil Sup doang kan nggak pas. Angel ya, Bib. Supri dipanggil Supri begitu. Akhirnya mereka, Kang, teriak kenapa ya Kang? Jangan-jangan arep babaran, jangan-jangan arep lahiran. Lah Kusnone nang ndi? Kusnonenya di mana? Kusno kalau nggak salah lagi di Brebes. Aduh, ayo kita tolongin, kita ke sana, udah ada orang belum? Kenapa gitu kok teriak-teriak begitu? Akhirnya mereka nembus kebun ini tadi, kebun singkong. Langsung terus berapa meter ke sana ya, mungkin ya lebar 20-an meter, 25 itu nyampe belakang rumahnya, pawonnya gitu ya. Rumahnya si Supri. Jadi situ kan namanya Mbak Watem, Nyai Watem begitu. Ini langsung belakang rumahnya Nyai Watem. Terus arahnya kan, loh Kang langsung mangharap Bang, langsung ke depan. Awas Mat, ada belumbangan begitu aja kan gelap gitu ya. Langsung untungnya nggak sampai kejeblos. Di belakangnya ada belumbangan, itu buangan air dari tempat cuci-cuci begitu. Mereka langsung lompat terus ke sisi kanan rumah, langsung ke depan. Itu ya rumahnya kan nggak kayak sekarang, jauh-jauh begitu ya, ada kebun, nanti ada rumah lagi. Era tahun segitu masih minim ya, jarang-jarang, nggak kayak sekarang. Iya, terus kalau ada teriakan kayak gitu juga orang nggak langsung kayak sekarang tuh buru begitu langsung datang ke situ. Mereka berpikir dulu ini teriakan orang apa jangan-jangan memedi. Jadi pas sampai di depan rumah, Supri sama Slamet mendapatkan rumah itu memang kebuka sebelah pintunya, dan pintu kan pintunya 2 tangkep begitu, kebuka sebelah sedikit begitu ya, ada lampu dari dalam, mungkin lampu tempel gamblok apa patromak gitu. Ini ada bendaran dari dalam ya, di depan memang ada lampu yang itu dari bambu, ceplik bambu itu loh, yang dari minyak tanah gitu ya. Iya, itu kayak kiap-kiap Arab mati gitu loh, kayak udah mau mati. Ini ya mungkin minyaknya udah mau habis. Ini nggak dipikirin, langsung loh kok pintunya udah buka, Kang masuk Kang. Itu mau masuk, tahu-tahu Mbak Watem itu udah ganjel di pintu, tapi kayak nggak ngelihat mereka, langsung jalan lagi nyampe pintu tengah, balik lagi kayak mondar-mandir kayak gitu. Mbak Watemnya jadi Mbak Watem ya, Nyi Watem, manggilnya Nyi Watem. Lah Nyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyi lagi ngapain, sampai lagi ngapain mondar-mandir kayak gitu? Halah, kebenaran. Mat sini. Ir mana ir? Ada apaan? Itu ada apa? Sampai ada apa di dalam, kok mondar-mandir kayak gitu, kayak bingung. Supri arep babaran, bocah arep cedel, bocah mau keluar, mau babaran. Lah Kusnone nang ndi?
Kusno masih di Brebes, nggak tahu istrinya mau keluar. Aduh, primen ya. Ini kalau yang lain kayak masalah jari, tremos yang mau dibawa itu siap semua. Lah, sampean udah ngomong sama Bidaryona belum? Wadaryona itu dukun bayi. Zaman dulu Bidan ya masih ini ya. Iya, terus? Tapi ini udah ngubungin Wadaryona belum, dukun bayi itu? Udah ngubungin, tapi dari sore dinteni nggak datang itu udah jam 10-an. Udah jam 10-an malam. Ya wis gini aja, kita susulin. Tapi aku kayaknya nggak berani soalnya kata si Slamet rumah belakangnya rumahnya si Daryona dukun bayi itu kan makam luas. Akhirnya ngajak Kang Sair, Kang melu Kang. Mereka itu langsung keluar ya setengah berlari lewat jalan gede terus ya pokoknya singkat cerita mereka nyampe rumahnya dukun bayi tersebut. Terus uluk salam masuk, yang nyambut suaminya itu ternyata nggak bisa buat datang ke rumahnya tadi Nyiwatem buat nulungin Supri karena apa, dia sendiri lagi sakit. Maaf ya dek, si Yonanya istri saya nggak bisa nulungin soalnya dia sendiri lagi sakit, dia nggak bisa turun dari ranjang, malah lagi kolat-kalet kayak gitu, meriang, druk-druk katanya panas dingin. Aduh, terus primen ya Pak, coba ke dukun bayi yang lain, ke desa seberang. Ada lagi itu. Ada lagi, dihubungin ke sana, tahu-tahunya juga nggak ada juga, dia lagi nulungin kelahiran malah di desa seberangnya lagi. Akhirnya kalau bingung, primen Kang Slamet gimana, primen Kang Sair gimana Kang Sair, mat pulang aja kita usulin aja dibawa ke bidan begitu. Akhirnya mereka lari, itu kan takut kenapa-napa, mereka lari kalau ketemu orang. Angel, nanti aja. Kalau dianuin, engkau kenapa lari-larian, ada apa? Takutnya ada maling atau ada apa gitu kan. Mereka akhirnya nyampe ke rumahnya Nyiwatem, terus ngomong, Nyi, tewasan Nyi, Wadaryona itu nggak ada di rumah lagi, Wadaryona itu lagi meriang. Lah terus primen nih, terus priye, anakku priye? Lah dukun yang lain kamu udah kesana? Udah, tapi orangnya nggak ada lagi nulungin lahiran. Aduh, Pri, gimana ya Pri? Kamu kok kasihan banget kayak gitu, udah ngedun teriak-teriak di situ. Akhirnya tanpa dikomandoin, Slamet kan badannya gede tinggi, Pip. Langsung nyomot itu si Supriyatin itu loh. Supriyatin kan orangnya sebenarnya kecil gitu ya, teman lagi. Langsung di bangku gitu. Diangkut gini. Kang, buka lawangnya kabeh Kang. Buka lawangnya, pintunya itu dibuka semua, slotnya dibuka. Lu mau dibawa ke mana anakku, mau dibawa gawaning bidan saiki, dibawa ke bidan sekarang katanya. Oh ya wis kata si Nyiwatem kan. Akhirnya itu Slamet nggak nengok ke belakang lagi, langsung dibopong begitu ya. Si Supri langsung dibawa keluar. Sebentar aja dari dalam udah kelihatan hilang, soalnya gelap banget sih ya. Sananya ngelewatin kebun ada setapak begitu. Lah ini kan akhirnya si syair ngomong, Nyiwatem, ayo cepetan. Itu yang ininya loh, jari-jarinya udah dibawa sama sama trembosnya udah dibawa sama si syair. Ayo wa ya yo kondisi. Jadi dia itu udah tua manula lah seperti itu, terus kurus juga, dia keluar dari rumah itu kayak pegang-pegangan begitu loh. Terus giliran si syair mau keluar, ini ada lucunya Pip. Dia mau keluar, dia kan harusnya ke kanan, malah si Nyiwatem larinya mau ke kiri, mau jalan ke kiri. Akhirnya kan, loh kok orang malah ke situ, Nyi ke sini. Ya Allah, ya mono begitu, malah nabrak ini apa namanya? Lampu itu loh yang dari bambu, ya nyampe tumpah minyaknya, kebakaran, ada pakai nyiram itu segala, lama lah pokoknya di situ. Terus, Nyi gimana sih Nyi? Aku nyen bengi matanya orang weru angel kalau malam itu labur. Matanya kurang ini ya. Matanya nggak jelas niatnya. Akhirnya tanpa pikir panjang udah bawa ini. Gendong Nyi, digendong itu sama Sair. Sama si Sair. Jadi ibunya Supriyati itu langsung digendong. Lah kamu nggak apa-apa udah cepetan. Jadi tahu kalau si Sair itu Slamet bakalan ngadang di jalan gede. Siapa tahu ada kendaraan begitu loh. Karena tadi sebelumnya kan ditanyain, ada becak enggak? Becak ada, bannya meledos, punya tetangga loh. Akhirnya orangnya juga enggak ada. Kalau nungguin nambel, jam segitu nambel kan harus ke kota. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Akhirnya mereka ke jalan gede nungguin siapa aja yang lewat gitu loh. Entah itu sepeda motor kan ada dulu tetap ya. Terus apa mobil yang lewat,
tukang pasir itu, dekat-dekat situ ada penggalian pasir. Akhirnya gini, wis sampai sana itu melihat Slamet lagi jadi senderannya Supriyatin. Sementara badannya kan kayak di balik-balik kayu gitu, Bib, di samping jalan besar begitu kan. Terus, Mat, gimana Mat? Kok masih di situ aja? Kang, nggak ada yang lewat, Kang, nggak ada kendaraan yang lewat. Itu posisi malam-malam gitu. Malam-malam mungkin setengah 11-an, udah ngeden kesakitan lah. Itu kan jalan sebelum ke tempat titik mereka tadi. Ada ini, Bib. Jalannya agak ngelingkar begini ya. Jadi kesananya ketutupan rimbun-rimbun, rada nge-es begitu. Iya. Itu nggak lama kedengeran kayak suara derap kuda gitu loh. Langkahnya kuda. Andong gitu ya. Iya, andong. Kalau di sini nyebutnya pir. Dokar gitu ya. Dokar, ada suara dokar, terus gemerincing itu kayak kerancengan yang ditaruh di kepala begitu. Kuda. Kan rupanya anak pir, rupanya sepertinya ada dokar gitu dari sebelah sana. Iya, alhamdulillah, tunggu nih. Itu akhirnya nggak lama itu keluar memang dokar dari es tadi ya, jalan yang nakuk tadi. Alhamdulillah, kata si tadi nyiwatemnya juga. Terus ini kayak ngerti, walaupun nggak diomongin stop kiri bang atau apa kalau ya, ini langsung berhenti di depan mereka, cuman diem. Alhamdulillah, ternyata itu Man Kastam yang bawa itu kaki kastam gitu loh, namanya kaki kastam. Ya Allah Ki, sampean kebenaran liwat. Lalu rumahnya kan nanti kan kebalikannya, tapi dia mau keluar mau ngapain nggak tahu, Bib. Jadi sampean kebenaran liwat, langsung dibopong sama Slamet, dinaikin ke dokar. Sebelah sini aja, sebelah sini, jangan terlalu pinggir. Ini dipegangin, jangan sampean nyiwatem, sampean aja pegangan susah. Yang penting jangan pada jatuh, itu kan jalannya nggak rata, masih berbatu. Akhirnya mereka naik semua ke atas dokar, jalan terus, dokar dipacu. Cuman ada yang aneh begini, Bib. Kaki kastam itu orangnya sebenarnya rame gitu loh, sering lucu, sering ngebanyol, orangnya baik banget. Tapi biasanya dia tuh rame, tapi itu diem aja. Dia kayaknya fokus banget ngendarain ini apa saking dia saking buru-burunya, takut ini terlambat karena memang keadaan Supriyatin kan bener-bener kayak udah mau babaran banget loh, udah genting itu ya. Katanya ketubannya aja udah pecah atau gimana di cerita itu. Akhirnya itu ya sekitar mungkin 20-an menit nyampe ke rumahnya bidan. Rumah sekalian buat praktek sih. Itu langsung dipakai di depan rumah, Bib. Dan nyampe sana langsung turun. Mereka turun, terus bidan kebenaran ada di rumah, ada orang yang mau lahirin juga. Itu semua berduyun-duyun nggak peduliin Kiki Kastam yang bawa ini dokter. Ini langsung turun, langsung masuk semua gitu. Langsung turun, masuk semua itu langsung. Ini suaminya, kata bidannya. Bukan suaminya, masih di Brebes. Ya wis, alhamdulillah tangginya baik-baik mau nolongin. Ini semua masuk dan nungguin. Bahkan si sahabat Syair sama si Slamet, Mat dudu bojone, Mat bukan istri sendiri tapi perasaan kayak istri sendiri. Pola balik kayak di film kartun itu loh. Kok lahir pas bunyi suara piok, ada suara bayi nangis, mereka tuh lega banget, seneng banget kan. Alhamdulillah, Mat bayinya lahir itu di jam-jam setengah 12-an lah. Jam setengah 12. Akhirnya mereka itu karena memang udah selesai dan selamat dua-duanya. Itu ngomong lah sama si Nyai Watem, Nyi, amin sewu Nyi, besok kami mau ada kerjaan, mau macul, sampean nungguin ya, udah dianterin sampai sini ya, di sini aja, kita mau pulang kayak gitu. Ya Allah, matur nuwun nemen karo kawan kabeh, katanya. Terima kasih banget sama kalian semua, kalian bukan orang sini asli tapi baik-baik mau nolongin kami. Ya udah, orang bisa ngene apa-apa, katanya nggak bisa ngasih apa-apa. Moga-moga selamat, paringi rezekine lancar, katanya seperti itu. Ya dongannya orang tua lah, amin begitu. Mereka keluar itu nyari dokar, Bib. Dokar masih itu. Iya, Ki Kastam masih berharap dokarnya mana ya. Itu dicari di pelataran itu nggak ada. Taunya dokarnya itu kan mereka keluar, pelatarannya agak luas begitu ya. Mereka keluar dari area itu. Parkirannya itu bukan parkiran resmi sebenarnya, cuma tanah luas doang. Karena mereka keluar, ngeliat ke arah kanan nggak ada, ke arah kiri ternyata dokar itu persis ada di bawah pohon apa itu ya, pohon mangga yang gede banget katanya di situ. Akhirnya,
Ki Kastam nungguin, emang dasarnya emang orang baik. Tapi Ki sampean nunggu nih Ki, sampean nungguin, pede banget loh katanya mereka mau dianterin gitu kan. Oh iya. Iya lanjut. Tadi Ki Kastam gimana tuh? Jadi mereka kayaknya benar-benar mereka mengira ya memang Ki Kastam orang baik ya. Oh Ki Kastam nungguin kita gitu. Mat, kaki Kastamnya nungguin Mat. Waduh Kang, kalau kita jalan kaki orang ini aja kita nungguin orang lahiran tadi bopong-bopong nggak kerasa capek ya Kang, mungkin karena kita panik. Tapi pas udah bayinya udah lahir, ya Allah dengkul perasaannya leklok kabeh semua itu capek banget katanya. Iya aku juga ngos-ngosan kayak gini. Moga-moga kayak Kastam memang mau nganterin kita pulang. Akhirnya itu nggak ngomong nggak pakai Kastam kata, Ki sampai nunggu nih Ki kata, sampai nungguin kata. Itu nggak ngomong nggak apa, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya mereka naik berdua dan benar si kereta kuda tadi dokar itu dipacu sama si Ki Kastam ya, dan kereta itu berjalan ke arah mereka pulang ke arah desa mereka gitu. Mereka berpikir gini, Mat, apa jangan-jangan Ki Kastam tahu ya kalau Supri mau lahiran kayak gitu, ada yang ngabarin, kok dia kayak nganterin begitu. Cuman tapi aneh Kang Supri, yang aku tahu Ki Kastam itu orangnya rame, sering ngebanyol, heboh, kok diem banget kayak gitu. Iya ya nggak tahu ya. Ki sampean waras digituin, sampean tuh sehat ya, cuman diem aja Bib katanya, nggak ngomong nggak apa. Nah ini akhirnya mereka tetap ngobrol berdua di belakang karena Ki Kastam nggak mau ini ngomong sama sekali. Sebenarnya agak curiga, maksudnya ini orang lagi marah atau apa gitu, nggak mikir yang macam-macam. Nggak kayak biasanya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting kita udah mau numpang balik begitu ya, nggak terlalu capek jalannya. Pas lagi di jalan itu Bib, mereka ngerasain ada yang aneh. Jadi ngobrol-ngobrol terus ngelewatin berapa kebun, itu rumah jarang-jarang banget meskipun di jalan agak gede begitu, jalan kampung. Si Sair ngerasain ada yang beda, ini kok dokar padahal jalanannya itu gelombang-gelombang, banyak batu, terus musimnya juga masih ada sisa-sisa hujan yang kemarin, ya walaupun ini mau musim kering, aturan kan gelombang itu ngerasain dokar itu jalannya halus banget kayak gitu loh. Dokar itu kayak nggak goyang-goyang, Bi. Kayak berasa lewat jalan tol itu. Ya kayak mungkin kayak sekarang kayak berasa kayak jalan tol aja. Iya. Nyenggol-nyenggol dengkulnya mereka tuh ngadepnya ke sana semua gitu loh, nggak depan-depan. Mat, kau ngerasa kena orang katanya. Kamu tuh ngerasain apa enggak? Ngerasain apa Kang? Iya kata ini. Yang ngerasain dokar Kang. Ngerasain dokar gimana? Ini kita jalannya gimana? Ya jalannya kayak dokar. Rasain. Apa sih Kang? Selamat masih belum nyadar. Akhirnya, Mat, kalusen. Ini terlalu halus jalannya. Ini kalau dokar terlalu halus. Kalau suaranya kudanya kadang-kadang kayak gitu ada suaranya. Terus kemerincingnya tetap. Jalan kedepak-depak itu juga ada. Cuman dari ini kayak naik ini aja enak. Iya, enak banget, halus banget. Lah Kang, iya Kang, dan ini halus nemen, kok halus banget. Jadi suara dokarnya kok halus banget kayak, tapi ngelihat ke samping ke ban begitu, emang ngikutin teksturnya jalan. Kayak seakan kan bener, tapi kalau mereka balik lagi gini halus banget. Mulai ada rasa perindang-perinding loh. Lah mereka nggak mau ngobrol lagi, mikirin tenggelam ke pikiran masing-masing. Si Supri mulai ngelihat ke samping kiri kanannya. Jadi ini kita naik dokar tapi keberasa naik kayak mobil halus begitu, mobil bagus. Akhirnya mereka mulai nengok ke kiri kanan. Ini bener apa enggak yang aku rasain? Lah pas dia nengok ke samping, ternyata situasinya bukan kayak di desa mereka begitu loh. Udah kayak beda alam gitu. Beda alam, Bib. Jadi kalau misalnya pohon-pohonnya mirip sama kayak gitu, tapi rame, kiri kanannya itu rame, banyak orang. Banyak orang, tapi kebanyakan orang-orang itu kayak pakaian-pakaian lama loh. Padahal notabene itu udah jam 12 malam itu ya. Iya, jam 12 malam. Itu kayak rame orang gitu, dan suasananya nggak kayak jam 12 malam. Masih bangsa-bangsa mungkin sore begitulah, sore-sore jam 5:30 atau apa. Itu mereka nggak nyadar. Loh,
Aku kan nanya, Ki, sekarang kan udah toto semua. Itu dulu sampean pas naik emang ngeliatnya udah malam apa masih sore? Lagi naiknya malam. Pas udah di itu saya ngerasa halus-halus begitu, terus melihat ke kanan kiri. Loh, kok terang redup-redup begitu loh. Kayak mau sandakala begitu, Bib. Dan orang itu lalu lintasnya rame, tapi pakaian orang-orang dulu banyak Ya, kan zaman-zaman jadul itu ya. yang Pakai laki-laki. kemben gitu. Enggak juga. juga. Udah pakai kayak kebaya tapi lama lah pokoknya zaman-zaman naik kemerdekaan kayak gitu loh. Terus apa namanya yang laki-laki banyak kan yang pakai telanjang dada, pakai celana-celana komprang begitu. Itu nyenggol-nyenggol Slamet. Mat, waru orang mat, kamu ngeliat nggak kiri kanannya begitu mat, gue mat. Itu Slamet nggak bisa ngomong apa-apa. Dipikir Supri, dipikir Sair, Slamet itu berani gitu loh. Dia nggak takut kayak gitu. Pas ada kayak sinaran apalah ya, ada orang kayak yang di samping itu ada yang bawa oncor gitu nyampe ke mukanya Slamet, ternyata Slamet kayak lagi ketakutan gitu loh, Bi. Jadi dia tuh diem pegangan sama Saka yang paling terakhir itu loh, tiangnya ini Dokar, cuman diem aja. Itu akhirnya ngomong lagi ke Mang Kastam, ke Ki Kastam, Ki sebenarnya kita itu ada di mana, kaki itu siapa? Itu nggak ngomong apa-apa, tetep terus, Bi. Nyampe sepersekian, berarti hampir mau, kan tadi kan 20 menitan mungkin ya. Itu perjalanan katanya sebentar, nggak sampai 5 menit gitu loh. Nggak sampai 5 menit mereka itu tahu-tahu kayak apa ya, si Sair sama si Slamet kayak ngerasa matanya ngeliat kayak gitu loh. Kayak ngeliat begitu, kayak ada pening sedikit. Terus tiba-tiba malam lagi dan udah di pintu gerbang masuk desanya mereka gitu loh. Terus ngomong Ki Kastamnya, udah sampai, saya ngaternya sampai sini aja katanya begitu. Ini ngomong mat, tadi nggak ngomong. Iya kan, tapi ya mak, tadi kita ngeliat apa, sampean ngerasain, kamu lihat apa mat? Aku ketakutan pokoknya. Kita tadi di mana ya? Pokoknya kita nyampe, ayo Kang turun Kang, ini mau Medi, ini bukan Dokar katanya begitu. Terus tapi namanya orang ya panik-paniknya mereka tetap ngucapin makasih sama Ki Kastam. Tapi kalian jangan ngomong gini, Ki Kastam makasih ya kita udah dianterin, tadi Supri udah dianterin, sampean baik banget, jangan makasih sama saya justru yang makasih sama kalian. Udah kata-katanya itu top. Jadi mereka turun, berarti kan turun kan dari sisi belakang ya, turun dari sisi belakang, aturan si apa namanya Dokar itu balik lagi arah kalau mau balik, kalau mau terus. Jadi belum balik arah, mereka turun, Dokar udah ngadepnya udah ke sana, udah kayak mobil atret aja udah kayak set begitu aja. Tapi itu kapan muternya nggak tahu. Yang jelas si Sair sama Supri cuma bisa mendengeng diam. Kang Dani nggak ya gue Kang, kok seperti itu? Kok seperti itu? Iya Pri, ini apa ya Pri, maksudnya Pri? Gak tahu Kang. Itu jalan Dokarnya itu kayak selap. Itu langsung bentar aja kayak ditelan malam kayak gitu loh. Sunyi lagi, sepi lagi kayak gitu. Akhirnya mereka itu mau pulang, nyampe nungguin orang jam 12 itu nggak berani pulang loh, karena dari lokasi pintu gerbang jauh rumah mereka. Jadi itu ada balai-balai di situ, mereka nunggu ada sisa rokok lintingan pakai yang biru itu loh. Iya, zaman dulu. Iya, kalau zaman dulu kan air mana aja diminum nggak bikin penyakit. Jadi ada recekan lah kali kecil, minum dari situ, dicadok pakai air minum, terus ngerokok di situ sambil nenangin diri, nungguin orang-orang berangkat pasar itu loh. Itu kan jam mau subuh, sampai nyampe si Slamet ketiduran di situ katanya. Itu baru pulang ke rumah. Nah kejadian ini akhirnya diomongin ke keluarganya mereka masing-masing. Belum diomongin, mereka langsung mau nembung ke Mbok Watem, ke Nyi Watem. Jadi apa yang mereka alami kalau diceritain ke istri-istri, takutnya mereka jadi takutan atau nggak percaya, nanti dikira bohong. Namanya orang-orang masih muda, takutnya mereka cuma begadang, tapi ini alasan gitu kan. Akhirnya pas sekitar 2-3 harian, Nyi Watem itu pulang sama si Supri bawa bayinya kan. Diomongin, kemarin itu saya dianterin sama Ki Kastam pakai Dokar, pulangnya juga dianterin Nyi, tapi ternyata Dokarnya kok halus banget. Itu kayak siang, lihatnya kami kayak siang, itu banyak orang-orang dulu pada wirawiri begitu loh. Sampai saya dianterin di gerbang kampung.
kalau nggak kayak gitu tah, dia cuma ngomong kayak gitu. Bawaslemnya. Bawastem kalau nggak kayak gitu, kalau Indonesia ini apa ya? Ya orang saya juga lagi mikir sebenarnya begitu loh Bib. Jadi diceritain lah akhirnya oleh Nyi Watem. Kalian sadar apa enggak kalau siapa itu Ki Kastam itu udah meninggal apa masih hidup, digituin sama Nyi Watem. Iya. Meninggal apa? Ya Allah, mereka baru ngeh. Kalau udah nggak ada gitu lah. Ki Kastam itu nggak ada sekitar 2 bulan yang lalu gitu loh. Dan dia memang penarik dokar, usahanya itu narik dokar. Ya Allah, iya ya Nyi. Lah iya itu usahanya kan narik dokar. Dia memang orang baik banget. Saya aja di rumah sakit nggak mikirin macam-macam. Pokoknya kan itu naik dokar itu tahu Kang Kastam, tapi aku nggak ngeh itu udah meninggal atau belum. Yang jelas aku seneng dianterin di sana anakku udah lahiran. Pas bocah udah keluar baru aku inget. Ya Allah tadi sih dokarnya siapa kayak gitu. Kok bisa ya Nyi itu Ki Kastam nolongin. Itu diceritain lagi, Ki Kastam itu aslinya bapaknya Supri. Jadi dulu pernah menikah sama Nyi Watem. Gitu. Terus cerai. Tapi udah ada si tadi, udah ada Supri begitu ya. Oh, jadi sampean ya kan mereka kan orang baru ya, bukan orang itu asli. Jadi Ki Kastam itu aslinya dulu pernah jadi suaminya Nyi Watem, punya anak namanya Supri. Jadi ya angel Bib, dia udah meninggal tapi seolah-olah di saat darurat itu dia nulungin versi sama dokar-dokarnya kayak gitu loh. Akhirnya ya wis kita cuman pendem aja lah cerita ini. Alhamdulillah Gusti Allah nulungin lewat suami saya. Mungkin saya juga nyesel, dia orang baik banget sebenarnya kayak gitu. Nah suaminya Nyi Watem sendiri ya yang baru udah meninggal. Makanya dia tinggalnya sama menantu sama si Supri Bib. Kayak gitu ceritanya. Akhirnya kan kemarin ditanyain gitu, kok bisa ya orang meninggal bisa jadi fisik nulungin kayak gitu. Ya akhirnya sebenarnya kalau orang yang bisa ngeliat gitu itu sebenarnya bukan Ki Kastam, ya amalannya begitulah ya, amalan kebaikannya Gusti Allah nulungin lewat apa aja lah bisa seperti itu kayak gitu. Nah selamat Bib. Nah ini jadi nyampe pulang bayinya semuanya si apa? Selamat baru cerita ya berarti ya? Iya baru cerita dan mereka baru ngerti kalau Supri itu aslinya anaknya Ki Kastam. Baru gitu, tahu yang sebenarnya itu siapa. Itu. Kalau melihat yang nyuruh-nyuruh enggak, cuma ada kanean-kanean kayak gitu. Mungkin dia dari ketulusannya mereka lah begitu. Gusti Allah ngijabai ada sesuatu yang berbeda lah begitu. Ya, itu aja sih Bib. Kayak gitu memang misteri ilahi ya. Bukan ranah kita mungkin. Iya, susah. Ini udah. Oke, makasih kawan-kawan. Makasih juga buat Mas Ayung ceritanya. Tadi tentang apa? Ya, sosok itulah ya. Ya, makasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Mungkin masih bersama saya atau Mas Bi. Tapi tetap masih ada Mas Ayung. Insyaallah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.